Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Dwi Putri dengan NIM 2111290021. Prodi Tadris Bahasa Indonesia kelas 6A. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahasa, fungsi, dan variasi bahasa untuk memenuhi tugas mata kuliah pragmatik dengan dosen pengampu Ibu Dina Putri Juni Astuti MPD. Marilah kita simak penjelasan materinya setelah iklan berikut ini. Bahasa, fungsi, dan variasi bahasa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Oleh karena itu, bahasa bisa disebut juga sebagai salah satu sistem komunikasi yang digunakan manusia. Nah, jadi teman-teman, bahasa itu merupakan hal yang sangat penting karena dengan bahasa manusia dapat berinteraksi dan saling berupaya untuk memahami. Di sini kita akan membahas juga bahasa menurut pendapat para ahli. Pendapat para ahli, pendapat dari siapa saja ya? Yang pertama dari Vino Chiaro pada tahun 1964. Ia berpendapat bahwa bahasa adalah suatu sistem vokal yang arbitrer dan memungkinkan semua orang dalam satu kebudayaan tersebut untuk saling berkomunikasi. Yang kedua, dari Pei dan Gaynor pada tahun 1954. Mereka berpendapat bahwa bahasa adalah sistem komunikasi dengan bunyi atau lewat alat ujaran dan pendengaran antara individu dari kelompok atau masyarakat tertentu dengan menggunakan simbol-simbol vokal yang berarti arbitrer dan konvensional. Sapir pada tahun 1921, ia berpendapat bahwa bahasa sebagai suatu metode yang bersifat naluri yang dimiliki manusia untuk mengkomunikasikan ide, emosi, dan keinginan menggunakan berbagai simbol yang dibuat untuk tujuan tertentu. Selanjutnya dari Kuncharaningrat pada tahun 1992, ia berpendapat bahwa bahasa merupakan bagian dari kebudayaan. Bahasa dan kebudayaan saling berhubungan satu sama lain. Selanjutnya dari Levi Strauss pada tahun 1972, ia berpendapat bahwa bahasa adalah hasil dari kebudayaan. Menurutnya, bahasa yang digunakan oleh suatu kelompok masyarakat adalah suatu cerminan kebudayaan masyarakat tersebut. Pelaksanaan upacara atau ritual itu dapat menghasilkan bahasa. Yang terakhir dari Ferdinand de Saussure pada tahun 1857. Ia mengeluarkan konsep bahasa yang terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada language, pemahaman yang merujuk pada sistem kebahasaan manusia dan tidak berarti apa-apa selain sebagai sistem. Yang kedua ada lang, bahasa sebagai proses sosial atau disebut juga bahasa yang dipraktikkan masyarakat untuk berbicara dan menulis. Yang ketiga ada parole, sistem kebahasaan yang dipraktikkan individu untuk menghasilkan makna tertentu. Pembahasan selanjutnya mengenai fungsi bahasa. Apa sih fungsi bahasa? Kok perlu dipelajari? Kan sudah jelas kalau fungsi bahasa itu sebagai alat komunikasi. Benar sekali teman-teman, tapi ada banyak perspektif atau banyak teori lain yang mengatakan atau menunjukkan bahwa itu tidak sekedar sebagai alat komunikasi. Atau kalaupun fungsi bahasa itu alat komunikasi, ternyata bisa didetailkan dalam berbagai wujud, dalam berbagai kategori, dalam berbagai bentuk, sehingga kita akan mendapatkan pemahaman yang lebih utuh, lebih komprehensif mengenai fungsi bahasa. Fungsi bahasa yang pertama yaitu bahasa sebagai alat komunikasi. Secara harfiah,
Fungsi bahasa utama adalah untuk berkomunikasi. Dalam hal ini, bahasa yang digunakan memang bertujuan untuk berinteraksi dan berharap lawan bicara bisa memahami maksud tersebut. Oleh karena itu, bahasa yang dipilih saat berkomunikasi perlu disesuaikan dengan lawan bicara yang dihadapi. Contohnya, hari ini panas sekali ya. Iya, benar sekali, hampir tidak tahan. Nah, itu merupakan contoh komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, bahasa sebagai alat ekspresi diri. Bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi ini juga dapat menjadi sarana untuk mengekspresikan diri. Contoh ini dapat dilihat dari pemilihan kata dalam suatu bahasa yang digunakan seseorang saat hendak mengekspresikan sesuatu. Seperti saat sedang senang, maka ungkapan bahasa yang dipilih juga merujuk pada kesenangan, ataupun sebaliknya. Yang ketiga, bahasa sebagai alat integrasi dan adaptasi sosial. Penggunaan bahasa sangat penting untuk berintegrasi dan beradaptasi dalam situasi tertentu. Misalnya saat sedang sekolah ke luar negeri, maka tidak mungkin menggunakan bahasa Indonesia kepada penutur lokal. Oleh karena itu, bahasa yang digunakan perlu penyesuaian agar bisa beradaptasi dan terintegrasi dengan baik di negara lain. Yang keempat, bahasa sebagai alat kontrol sosial. Bahasa sebagai alat kontrol sosial ini bisa sangat efektif. Pemilihan bahasa dapat disesuaikan dengan golongan masyarakat yang dituju. Pembahasan selanjutnya yaitu variasi bahasa. Variasi bahasa merupakan salah satu topik yang penting dalam pragmatik yang mengkaji bagaimana bahasa digunakan dalam berbagai situasi dan konteks. Variasi bahasa dapat dikatakan juga merupakan wujud pemakaian bahasa yang berbeda-beda oleh penutur karena faktor-faktor tertentu. Definisi variasi bahasa. Variasi bahasa mengacu pada perbedaan penggunaan bahasa yang terjadi berdasarkan faktor seperti yang pertama, penutur, yaitu ada usia. Penggunaan bahasa anak-anak berbeda dengan orang dewasa. Contohnya, anak-anak sering menggunakan kata-kata yang tidak baku dan tata bahasa yang belum sempurna. Selanjutnya ada jenis kelamin. Dalam beberapa budaya, terdapat perbedaan penggunaan bahasa antara pria dan wanita. Contohnya, di beberapa daerah di Jawa, wanita menggunakan bahasa yang lebih halus dan sopan dibandingkan pria. Selanjutnya ada latar belakang sosial. Penggunaan bahasa dapat berbeda-beda berdasarkan latar belakang sosial, seperti pendidikan, pekerjaan, dan kelas sosial. Contohnya, orang dengan pendidikan tinggi cenderung menggunakan bahasa yang lebih baku dibandingkan orang dengan pendidikan rendah. Selanjutnya ada pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin baik pula penguasaan bahasanya. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan kosakata yang lebih baku dan tata bahasa yang lebih kompleks. Selanjutnya ada etnis. Setiap etnis memiliki bahasa atau dialeknya sendiri. Contohnya, etnis Batak memiliki bahasa Batak, etnis Sunda memiliki bahasa Sunda, dan etnis Jawa memiliki bahasa Jawa. Faktor yang kedua yaitu situasi. Yang pertama itu ada formalitas. Penggunaan bahasa dalam situasi formal berbeda dengan situasi informal. Contohnya, dalam rapat resmi, kita menggunakan bahasa formal dengan kosakata baku dan tata bahasa yang lengkap. Sedangkan dalam percakapan dengan teman, kita menggunakan bahasa informal dengan kosakata dan tata bahasa yang lebih santai. Selanjutnya ada topik pembicaraan. Penggunaan bahasa dapat berbeda-beda berdasarkan topik pembicaraan. Contohnya, ketika berbicara tentang ilmu pengetahuan, kita menggunakan bahasa ilmiah dengan kosakata dan tata bahasa yang baku. Sedangkan ketika berbicara tentang kehidupan sehari-hari, kita menggunakan bahasa informal dengan kosakata dan tata bahasa yang lebih santai. Selanjutnya ada hubungan antar penutur. Penggunaan bahasa dapat berbeda-beda berdasarkan hubungan antar penutur. Contohnya, ketika berbicara dengan orang yang lebih tua, kita menggunakan bahasa yang lebih sopan dan hormat. Sedangkan ketika berbicara dengan teman dekat, kita menggunakan bahasa yang lebih santai dan akrab. Yang ketiga yaitu faktor konteks. Di situ ada budaya.
Budaya di mana penutur bahasa tinggal dapat memengaruhi cara mereka berbicara. Contohnya, di beberapa budaya dianggap tidak sopan untuk berbicara langsung kepada orang yang lebih tua. Selanjutnya ada geografis. Penggunaan bahasa dapat berbeda-beda berdasarkan wilayah geografis. Contohnya di Indonesia, terdapat banyak dialek bahasa yang berbeda-beda. Selanjutnya ada historis. Penggunaan bahasa dapat berubah seiring waktu. Contohnya, bahasa Indonesia yang digunakan sekarang berbeda dengan bahasa Indonesia yang digunakan 50 tahun lalu. Selanjutnya jenis-jenis variasi bahasa. A. Variasi bahasa berdasarkan tempat atau dialek. Dialek adalah variasi bahasa yang digunakan oleh sekelompok masyarakat yang tinggal di suatu tempat tertentu. Perbedaan dialek biasanya terlihat pada beberapa aspek seperti lafal atau cara pengucapan kata yang berbeda. Contohnya seperti makan diucapkan maen di daerah Jawa Tengah. Yaitu selanjutnya kosakata, penggunaan kata-kata yang khas daerah tersebut. Contohnya ayah di Jawa, bapak di Sumatera. Selanjutnya tata bahasa, struktur kalimat yang sedikit berbeda. Contoh kalimat berita bahasa Jawa kadang tidak memerlukan kata kerja adalah. Faktor yang menyebabkan munculnya dialek adalah faktor geografis, seperti pegunungan, lautan, dan hutan yang memisahkan sekelompok masyarakat. Selain itu, faktor sejarah dan budaya juga dapat mempengaruhi dialek suatu daerah. Baiklah, mari kita simak contohnya dari video berikut ini. Cianjur, kamana? Kadieu, sok kira kadieu, Sukabumi, Jampang Kulon. Ya kalau nyengoy emang ku aing kare deh kah? Dieu deh kah? Buah dua Sumedang. Abi mah can pernah kaditu. Pacipanas. Hayu atuh urang naik kuda renggong. Leles Garut, kamana? Geus dahar acan. Kadieu. B. Variasi bahasa berdasarkan waktu atau kronolog. Kronolog adalah variasi bahasa yang dipengaruhi oleh faktor waktu. Bahasa yang digunakan oleh suatu masyarakat akan mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Hal ini dapat dilihat pada penggunaan kata. Kata-kata baru muncul, kata-kata lama menjadi usang. Contoh, kata handphone. Dulu tidak ada, sekarang menjadi kata yang umum digunakan. Selanjutnya penggunaan kalimat. Struktur kalimat mengalami perubahan. Contoh, kalimat bahasa Indonesia zaman dahulu lebih panjang dan berbelit-belit dibandingkan dengan sekarang. Dan makna kata. Makna kata dapat berubah seiring waktu. Contoh, kata kampung dulu berarti kota kecil, sekarang berarti desa. Faktor yang menyebabkan munculnya kronolog adalah faktor internal bahasa dan faktor eksternal bahasa. Faktor internal bahasa adalah perubahan yang terjadi dalam sistem bahasa itu sendiri. Faktor eksternal bahasa adalah perubahan yang terjadi pada masyarakat penutur bahasa. Mari kita simak contoh video berikut ini. Kau mau ikut ke kota? Tidak, Bapak. Kalau tidak, cepat pulang ke rumah. Ayo. Kalau ditanya kayak gitu, kamu bilang asal kamu dari Jakarta. C. Variasi bahasa berdasarkan situasi atau fungsiolek. Fungsiolek adalah variasi bahasa yang dipengaruhi oleh situasi pemakainya. Kita akan menyesuaikan cara bicara tergantung dengan siapa kita bicara dan dalam situasi apa. Contoh bahasa formal, digunakan dalam situasi resmi seperti rapat atau presentasi. Bahasa informal digunakan dalam situasi santai seperti mengobrol dengan teman. Bahasa agama digunakan saat beribadah atau membahas hal-hal keagamaan. Faktor yang menyebabkan munculnya fungsiolek adalah faktor situasi dan faktor hubungan sosial. Faktor situasi adalah situasi atau konteks di mana bahasa digunakan. Faktor hubungan sosial adalah hubungan antara penutur dan lawan bicara. D. Variasi bahasa berdasarkan status atau sosiolek. Sosiolek adalah variasi bahasa yang digunakan oleh kelompok sosial tertentu. Faktor yang mempengaruhi sosiolek bisa berupa usia, bahasa anak muda seringkali menggunakan singkatan atau kata gaul.
Selanjutnya ada profesi, dokter memiliki istilah medis khusus, seniman memiliki istilah seni tersendiri. Dan pendidikan, semakin tinggi pendidikan, kosakata yang digunakan semakin luas. Contoh sosiolog, bahasa gaul anak muda. Enggak, itu artinya tidak. Bocah itu artinya anak. Bahasa pedagang, harga miring, itu artinya harga murah. Bahasa jurnalis, investigasi, itu artinya penyelidikan. Faktor yang menyebabkan munculnya sosiolog adalah faktor stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial adalah pembedaan masyarakat ke dalam kelas-kelas sosial. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.